kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, ini ada catatan dari Bapak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, yang beliau adalah juga mantan anggota DPR RI. Nah, keterlibatan beliau di dalam masyarakat nuklir ini cukup intens, maka beliau ingin memperkenalkan para pakar dari reaktor nuklir. Kali ini di bagian pertama ini ada dua pakar yang ingin diperkenalkan oleh Bapak Markus Wauran, yaitu Dr. Insinyur Mulya Djuarsa dan Dr. Insinyur Muhammad Dandang Purwadi. Nah, Indonesia sebentar lagi atau diharapkan bisa juga memanfaatkan, mendayagunakan energi nuklir atau nuklir sebagai energi, sebagai pembangkit, penggerak juga perekonomian Indonesia. Maka ada baiknya kita juga mengenal beberapa pakar dari reaktor nuklir ini, karena tak kenal maka tidak sayang, katanya begitu. Begini catatan dari Pak Markus Wauran yang berjudul Pakar Reaktor Nuklir. Yang ini adalah bagian pertama. Sahabat, reaktor adalah tempat berlangsungnya reaksi. Apabila ditinjau dari proses reaksinya, maka ada beberapa jenis reaktor, yaitu reaktor kimia, reaktor bakar tungku, dan reaktor nuklir. Reaktor kimia apabila yang terjadi di dalamnya adalah reaksi kimia. Misalnya reaktor yang terpasang pada pabrik pupuk, pabrik kertas, dan lain-lain. Reaktor bakar apabila proses yang terjadi di dalamnya adalah reaksi pembakaran seperti yang terjadi di dalam pabrik baja atau yang digunakan secara tradisional oleh para perajin besi. Sedangkan reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Berdasarkan fungsinya, reaktor nuklir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaktor penelitian atau riset, yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, pendidikan atau pelatihan, dan bisa digunakan juga untuk memproduksi radioisotop. Yang kedua, reaktor daya, yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik atau pembangkit tenaga listrik. Sahabat, saat ini Indonesia telah memiliki 3 reaktor nuklir yang berfungsi sebagai reaktor penelitian atau riset, yaitu reaktor Triga-Mark di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor Siwabesi di Serpong. Indonesia belum memiliki reaktor daya berupa PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan sampai saat ini masih terus menjadi wacana selama puluhan tahun. Walaupun sudah ada sinyal kuat dari pemerintah maupun DPR RI akan kehadiran PLTN. Itu karena pertimbangan-pertimbangan objektif serta kewajiban untuk melaksanakan komitmen internasional di mana Indonesia terikat di dalamnya, seperti Paris Agreement hasil COP Paris 2015 dan terakhir COP26 di Glasgow, Inggris 1 Oktober 2021. Setelah memiliki 3 reaktor nuklir, ada pertanyaan, apakah Indonesia memiliki ahli-ahli reaktor nuklir? Jawabnya ada, baik yang sudah pensiun maupun yang sedang aktif sebagai PNS atau sebagai pengajar di perguruan tinggi serta bekerja di luar negeri. Para ahli yang sudah pensiun antara lain Iyo Subki MSc, Dr. Bakri Arbi, Dr. Ade Soekarno Suyudi, Insinyur Adi Wardoyo, Profesor Cipta, Insinyur Bambang Suprawoto, dan lain-lain. Sedangkan yang masih aktif sebagai ASN dan pengajar di perguruan tinggi atau kerja di luar negeri, antara lain Profesor Dr. Anhar Antariksawan MSc, ORTN, Profesor Dr. Zaki Suud, ITB, Dr. Muhammad Dandang Purwadi, ORTN, Dr. Geni Rina Sunario, ORTN, Dr. Sidik Permana di ITB, Dr. Andang Widiarto, UGM, Dr. Alexander Agung, UGM, Profesor Dr. Lim Peng Hong, NAIS Jepang, Dr. Muhammad Hadid Subki, IAEA, WINA, dan lain-lain yang tidak bisa penulis Bapak Dr. Andes Markus Wauran sebut satu persatu, dan mungkin ada yang keliru juga. Sahabat, reaktor nuklir didukung oleh berbagai ilmu, yaitu netronik, termohidrolik, bahan bakar nuklir, reaktor safety, nuclear material and chemistry, reaktor dynamics and kinetics, instrumentation and control, nuclear fuel cycles, economic of nuclear power plant, dan lain-lain. Dari nama-nama para ahli reaktor nuklir yang penulis Pak Markus Wauran sebut di atas, ada beberapa nama yang penulis atau Pak Markus Wauran ingin perkenalkan lebih rinci. Mulai dari yang sudah pensiun, yang sedang aktif, baik yang senior maupun junior, serta 2 figur menonjol yang saat ini berkiprah di luar negeri. Mereka adalah, yang pertama, Dr. Insinyur Mulya Djuarsa, SSI, MESC. Dan yang kedua nanti adalah Dr. Insinyur Muhammad Dandang Purwadi, MT. Nah, yang pertama, Dr. Insinyur Mulya Djuarsa, SSI, MESC.
Putra kelahiran Bogor 8 September 1969 ini lulusan S1 Unpad, Bandung tahun 1996. Melanjutkan ke S2-nya di Kyoto University, Jepang tahun 2003. Dan S3 di Universitas Indonesia 2014. Sekarang menduduki jabatan fungsional peneliti ahli media di Pusat Riset dan Teknologi Reaktor Keselamatan dan Keamanan Nuklir PRT RKKN pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir ORTN, nama baru dari Batan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Pria ini banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan penelitian di bidang termohidrolika reaktor nuklir sejak 2007 sampai sekarang. Nah, kita akan mengikuti karya dan penelitian serta perjalanan karir akademik serta keilmiahan dari Bapak Dr. Insinyur Mulya Juarsa. Nah, silahkan dilihat manakala sahabat ingin membaca lebih detail, silahkan pause. Saya akan iringi dengan latar belakang musik. Nah, sahabat, di sisi lain, Dr. Mulya Juarsa juga meraih penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI pada 2007 dan Satya Lancana Karya Satya 20 dari Presiden RI 2017. Juga meraih Winner Best Paper Award ke-6 Atom Indonesia Batan 2016, Fourth Winner Best Paper Award Atom Indonesia Batan 2014, serta First Winner Best Paper Award Atom Indonesia Batan 2010. Pak Mulya sebagai ahli reaktor nuklir spesialisasinya adalah bidang thermal hydraulics reactor, heat transfer, fluid mechanics, dan two-phase flow. Oke, sekarang yang kedua, tokohnya adalah Dr. Insinyur Muhammad Dandang Purwadi, MT. Ahli reaktor ini lahir di Yogyakarta 2 Januari 1963. Pendidikan tingginya tercatat S3 Teknik Nuklir di Hokkaido University, Jepang tahun 1997. Sebelumnya S2 Teknik Nuklir Hokkaido University, Jepang tahun 1993. Dan sebelumnya lagi S1 Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada 1987. Karir sebagai ASN dimulai dengan pangkat pengatur tingkat 1 golongan 2D. Sekarang jabatan fungsionalnya sebagai Prekayasa Ahli Utama. Bapak Dr. Insinyur Muhammad Dandang Purwadi, MT, dalam perjalanan karirnya menduduki berbagai jabatan. Nah, silakan sahabat juga nanti bisa pause manakala ingin membaca lebih detail. Ya, sahabat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Dandang Purwadi ini juga menerima tanda penghargaan atau tanda jasa atas prestasi dan pengabdiannya.
negara memberikan penghargaan kepada suami dari Insinyur Sylvia Rianti ini, Satya Lencana Karya Satya, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, sahabat, inilah perkenalan pertama dari dua ahli reaktor nuklir Indonesia dengan berbagai kegiatan dan karya ilmiahnya yang telah mereka lakukan. Saat ini sangat berguna bagi perkembangan iptek nuklir serta pemanfaatannya bagi pembangunan bangsa kita. Demikian perjalanan akademik dan karir keilmiahan dari dua tokoh kita kali ini, Dr. Insinyur Mulya Juwasa dan Dr. Insinyur Muhammad Nandang Purwadi. Begitu catatan dari Bapak Markus Wauran mengenai pakar reaktor nuklir kali ini, bagian pertama. Kita akan jumpa lagi di bagian yang berikutnya. Semoga bisa menjadi perspektif. Jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.